Dan ini adalah kisah Abu Nawas sembuhkan Raja Harun al-Rasyid. Abu Nawas atau Abu Nuwas adalah seorang pujangga Arab yang populer dengan syair-syairnya menggetarkan. Abu Nawas yang bernama lengkap Abu Ali al-Hasan bin Hani al-Hakami dilahirkan di kota Ahvaz, Persia. Darah Arab dan Persia mengalir di tubuhnya. Abu Nawas lahir pada tahun 756 Masehi di Persia atau Iran dan meninggal pada tahun 814 Masehi di Baghdad, Irak. Abu Nawas adalah seorang ulama besar yang terkenal dengan kecerdasannya dan dipercaya sebagai wali Allah. Pada suatu hari, Baginda Harun al-Rasyid merasakan sakit di seluruh anggota badannya. Untuk berjalan terasa berat hingga akhirnya ia memanggil tabib istana untuk mengobatinya. Tapi ternyata hasilnya nihil. Lantaran tabib istana hingga tabib sekota Baghdad tak bisa mengobati, akhirnya Raja Harun al-Rasyid membuat sayembara untuk para tabib agar bisa menyembuhkan penyakitnya. Barang siapa yang bisa mengobati penyakit Harun al-Rasyid akan diberi hadiah uang emas yang banyak. Sayembara tersebut pun menyebar. Banyak para tabib yang akhirnya ambil bagian mengadu nasib untuk mengobati baginda raja. Abu Nawas yang mendengar sayembara itu pun tertarik untuk mencobanya. Padahal ia sama sekali tak mempunyai kemampuan mengobati. Hari yang ditunggu pun tiba. Abu Nawas menghadap raja untuk mencoba mengobatinya. "Hai Abu Nawas, rupanya engkau ikut pula dalam sayembara yang kuadakan ini," kata raja. "Benar, Baginda," kata Abu Nawas. "Apa kamu bisa mengobati penyakitku ini?" tanya Harun al-Rasyid. "Hamba akan mencobanya Baginda. Hamba akan mencoba menerapkan cara-cara yang belum pernah dilakukan oleh tabib lainnya," jawab Abu Nawas meyakinkan. Abu Nawas kemudian meminta Raja Harun al-Rasyid untuk menerangkan penyakit apa yang diderita agar bisa memberikan tindak lanjut. Baginda Harun al-Rasyid pun menerangkan jika tubuhnya terasa nyeri, tangan dan kakinya terasa pegal-pegal. Setelah memeriksa, Abu Nawas tak langsung mengobati. Ia meminta waktu 2 hari kepada Raja Harun al-Rasyid untuk meramu resep obat terbaik. Di bawah pohon yang rindang, ia terus berpikir resep untuk sang baginda. Maklum saja, ia bukan tabib. Sehingga ia pun bingung harus memberikan resep apa. Sambil duduk dan berpikir, dari kejauhan ia melihat seorang kakek tua yang masih sibuk sendirian memetik buah-buahan di kebun kurma. Abu Nawas yang heran langsung mendekati kakek tersebut. Setelah bercakap-cakap dengan kakek tersebut, Abu Nawas mendapat jawaban. Kakek tersebut menjadikan aktivitas memetik buah sebagai kesibukan. Jika tak ada kesibukan, kakek tersebut malah merasa badannya pegal-pegal. Dari pertemuan itu, Abu Nawas menemukan penyebab sakitnya Harun al-Rasyid. Esok harinya, Abu Nawas menghadap Raja Harun al-Rasyid. "Hai Abu Nawas, belum 2 hari kau sudah menghadapku, mana obat untukku?" tanya Harun al-Rasyid. "Maaf hamba, Baginda. Kali ini hamba datang belum membawa obat yang dapat Baginda minum. Sebab obat yang bisa sembuhkan Baginda hanya telur unta. Baginda harus cari telur itu sendiri karena jika tak dicari sendiri, maka khasiatnya akan hilang," terang Abu Nawas. "Kalau itu yang kau sarankan, baiklah aku akan segera mencarinya," jawab raja. Dengan sekuat tenaga Harun al-Rasyid mencoba mencari telur unta di pasar. Para pedagang pun terheran. Bukankah unta itu beranak, bukan bertelur? Tapi mereka tak berani mengatakan hal itu sebab yang mencari baginda raja. Setelah berkeliling kota dan tak menemukan satupun penjual telur unta, Harun al-Rasyid bertemu nenek tua yang menjelaskan jika unta tak bertelur tapi beranak. Ia lantas sadar jika ia baru dibohongi oleh Abu Nawas. Sampai di kediaman, Raja Harun al-Rasyid merasa kelelahan setelah perjuangan panjang mencari telur unta dengan berjalan. Ia pun akhirnya tertidur pulas karena capek yang diderita. Esok harinya ia tampak segar bugar dan anehnya sakit yang diderita hilang. Ia lalu menyuruh para pengawal untuk meminta Abu Nawas menghadapnya. Tak lama kemudian Abu Nawas menghadap. "Bagaimana Baginda? Apakah Baginda telah menemukan telur unta yang hamba anjurkan?" tanya Abu Nawas setelah memberikan salam kedatangan. "Rupanya engkau telah mempermainkanku, ya," jawab Baginda dengan marah.
"Apa yang Baginda maksud?" tanya Abu Nawas. "Engkau menyuruhku mencari telur unta, padahal unta tak bertelur, melainkan beranak," terang Harun al-Rasyid. Abu Nawas kemudian menceritakan pertemuannya dengan kakek tua itu hingga memperoleh hikmah bahwa anggota badan yang tak pernah digerakkan akan membuat orang sakit. Pengalaman itulah yang ingin diterapkan Abu Nawas kepada bagindanya supaya ia tak hanya memerintah tetapi juga bergerak. Tentu saja Baginda tidak akan menemukan telur unta. Sebab tidak akan mungkin ada unta yang bertelur. "Tapi bukankah Baginda sekarang sudah merasa lebih enakan?" tanya Abu Nawas setelah memberikan penjelasan. "Benar. Apa yang kau katakan itu benar Abu Nawas," jawab raja yang tak lagi marah mendengar jawaban Abu Nawas. "Bahkan aku semalaman dapat tidur dengan pulas sekali," imbuhnya. "Kalau begitu, betul jika ada pepatah yang mengatakan, tidak ada kelezatan kecuali setelah kepayahan," sahut Abu Nawas. Mendengar hal itu, Harun al-Rasyid pun tertawa dan geleng-geleng kepala atas kecerdikan Abu Nawas. Itulah kisah Abu Nawas yang sangat cerdas dan cerdik. Semoga bermanfaat dan terhibur bagi kita semua. Dan ini adalah Abu Nawas menipu komandan raja. Abu Nawas atau dikenal sebagai Abu Ali al-Hasan bin Hani al-Hakami, atau Abu Nawas, adalah seorang pujangga Arab. Abu Nawas dilahirkan di kota Afas di negeri Persia, dengan darah Arab dan Persia mengalir di tubuhnya. Abu Nawas adalah seorang ulama besar yang dikenal masyarakat akan kecerdikan dan kecerdasannya. Dikisahkan, pada suatu pagi hari, Abu Nawas muda sedang duduk-duduk bersantai di teras rumahnya. Beberapa saat kemudian, datanglah seorang komandan dengan beberapa prajuritnya. Sang komandan bertanya, "Wahai anak muda, di tempat aku bisa menemukan tempat untuk bersenang-senang di daerah sekitar sini?" tanya sang komandan. "Kalau tidak salah di sebelah sana," jawab Abu Nawas. "Di manakah tempat itu?" tanya salah seorang prajurit dengan sifat yang tidak menghargai. "Pergilah ke arah sana, lurus tanpa belok-belok, maka kalian akan menjumpai tempat untuk bersenang-senang," jawab Abu Nawas. Rombongan tentara kerajaan itu akhirnya pergi juga menuju tempat yang sudah ditunjukkan oleh Abu Nawas. Setelah beberapa saat, kagetlah mereka semua karena tempat yang mereka cari tidak ditemukan, kecuali hanya sebuah komplek kuburan yang sangat luas. Dan tentu saja hal ini membuat para tentara berang karena merasa telah ditipu oleh pemuda tersebut. Mereka pun kembali lagi ke tempat Abu Nawas. "Wahai anak muda, keluarlah engkau. Kenapa engkau berani sekali membohongi kami?" tanya sang komandan yang tidak tahu kalau yang diajak bicara itu sebenarnya adalah Abu Nawas, si penasehat kerajaan. "Siapakah engkau ini? Berani sekali membohongi kami?" tanya salah seorang prajurit. "Aku adalah abdi," jawab Abu Nawas. Komandan dan para prajurit merasa geram dan marah. "Prajurit, tangkap dia," seru komandan. "Engkau akan aku bawa ke panglima kami," kata komandan. Oh, rupanya Abu Nawas hendak dihadapkan ke panglima kerajaan mereka. "Wahai panglima, kami telah menangkap seorang pembohong yang berani membohongi pasukan kerajaan," kata komandan. "Alangkah lancangnya si pemuda ini karena sudah berani berbohong," lanjut komandan. Panglima bersikap biasa saja, malah dia bahkan memerintahkan kepada prajurit untuk melepaskan borgol yang ada pada tangan Abu Nawas. Komandan dan para prajurit terkejut dan merasa heran, ada apa gerangan ini? Setelah itu, panglima pun mendekati Abu Nawas berkata, "Tuan Abu, maafkan perbuatan anak buahku di sini ya," kata panglima itu dengan sangat sopannya. Laki-laki gagah dan tampan itu memang sudah saling mengenal satu sama lain karena mereka seringkali bertemu ketika sang khalifah mengundangnya ke istana. Komandan minta maaf. Betapa terkejutnya sang komandan dan para prajuritnya. Perasaan sombong dan congkak yang tadi menyelimuti mereka seakan berubah menjadi rasa takut. "Wahai Tuan Abu, sebenarnya kebohongan apa yang mereka sangkakan kepadamu?" tanya panglima. "Wahai panglima, mereka memintaku untuk menunjukkan tempat untuk bersenang-senang. Tentu saja aku tunjukkan kuburan karena kuburan adalah tempat yang lebih baik bagi orang-orang yang taat kepada Allah. Di sana pula dia akan mendapatkan hidangan yang nikmat dari Allah,"
terbebas dari rasa fitnah dan kejahatan manusia dan makhluk lainnya, jawab Abu Nawas dengan tenangnya. Mendengar jawaban pemuda itu, segera saja komandan mendekati Abu Nawas dan berkata, "Maafkan hamba, Tuanku Abu. Andai saja aku mengetahui bahwa Tuan adalah Tuan Abu, tentu kami tidak akan berani membawa Tuan ke hadapan Panglima," kata komandan lagi. "Wahai komandan, apakah aku telah membohongi kalian? Bukankah aku berkata benar? Aku adalah abdi, dan setiap orang adalah abdi Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kalian semuanya," kata Abu Nawas. "Anda benar tuanku," jawab komandan. Komandan dan prajurit yang telah menangkap Abu Nawas merasa malu jadinya. Itulah kisah Abu Nawas sang wali Allah yang sangat cerdas. Semoga cerita ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan ini adalah kisah Abu Nawas adu kekuatan, dan apakah yang terjadi? Simak kisah ini hingga selesai. Abu Nawas atau dikenal sebagai Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami, atau Abu Nawas, adalah seorang pujangga Arab. Abu Nawas dilahirkan di kota Afas di negeri Persia, dengan darah Arab dan Persia mengalir di tubuhnya. Abu Nawas adalah seorang ulama karismatik yang sangat cerdas dan cerdik. Beliau juga dipercaya sebagai seorang wali. Di suatu hari yang cerah, Raja Harun al-Rasyid dan pengikutnya meninggalkan istana untuk berburu. Akan tetapi dalam perjalanan, Abu Jahil menyusul dengan terengah-engah di atas kudanya. "Baginda, Baginda, hamba akan mengusulkan hal," lanjutnya sebelum mendekat sang raja. "Apa usulmu itu, Abu Jahil?" bertanya Baginda Raja keheranan. "Agar acara berburu ini menarik serta disaksikan banyak masyarakat, bagaimana bila kita mengatakannya saja?" tutur Abu Jahil dengan mimik serius. Baginda terdiam sewaktu-waktu serta mengangguk-angguk. "Hamba ingin beradu ketangkasan dengan Abu Nawas, bagaimana Baginda? Pemenangnya memperoleh sepundi duit emas. Namun bila kalah, hukumannya memandikan kuda-kuda istana, sepanjang sebulan," papar Abu Jahil memberikan keyakinan sang raja. "Hei, hadiah saja yang kau pikirkan. Lalu bagaimana langkahnya adu ketangkasan ini?" sela Baginda agak geram. Sesudah memberitahu idenya, Baginda setuju, maka dipanggillah Abu Nawas oleh satu di antara punggawa. Abu Nawas menghadap. Ia juga diberi panduan panjang lebar oleh Baginda. Awal mulanya Abu Nawas menampik lantaran ia paham seluruh ini akal bulus Abu Jahil yang pingin singkirkan dirinya dari istana. Namun Baginda memaksa serta Abu Nawas tak dapat mengelak. Abu Nawas juga memikirkan sesaat. Ia paham bila Abu Jahil saat ini diangkat jadi pejabat istana. Ia pasti mengerahkan seluruh anak buahnya buat menyumbang seekor binatang buruannya di rimba kelak. Akan tetapi lantaran kecerdikannya, Abu Nawas jadi tersenyum riang. Abu Jahil yang lihat pergantian raut muka Abu Nawas jadi penasaran. Batinnya berkata, tidak barangkali Abu Nawas menaklukkan dirinya saat ini. Pada akhirnya Baginda menggiring mereka ke tengah alun-alun istana. Raja serta seluruh rakyat menanti, siapa yang akan memenangkan lomba berburu ini. Terompet sinyal mulai adu ketangkasan juga ditiup oleh Perdana Menteri. Abu Jahil lekas meningkatkan kudanya secepat kilat menuju rimba belantara di tepi istana. Anehnya, Abu Nawas meningkatkan kudanya sedang-sedang saja, hingga diteriaki beberapa pemirsa. Mendekati sore, terlihat kuda Abu Jahil masuk pintu gerbang istana. Ia juga diteriaki beberapa pemirsa serta memperoleh tepuk tangan meriah sekali. Di segi kiri kanan kudanya terlihat beberapa puluh hewan yang mati terpanah. Tidak cuma itu, kuda penambahan lumayan memanggul binatang buruan yang lain. Abu Jahil dengan senyum bangga menunjukkan seluruh binatang buruannya di dalam lapangan. "Aku, Abu Jahil, memiliki hak memenangkan lomba ini. Tengok binatang buruanku banyak, tidak mungkin Abu Nawas mengalahkanku," teriaknya lantang. Pemirsa di lebih kurang arena makin ramai bertepuk tangan. Tak berapakah lama, terdengar nada kaki kuda Abu Nawas. Seluruh orang menertawakan serta kembali meneriakinya. Namun, Abu Nawas tak terlihat gusar. Ia jadi tersenyum serta melambaikan tangan. "Tenang, tenang, rakyatku. Kita bakal tahu apa yang bakal dikerjakan Abu Nawas.
Serta kita lumayan akan tahu, siapa pemenangnya saat ini, kata raja yang turut gusar lihat pola Abu Nawas. Baginda menyuruh 2 orang punggawanya maju ke tengah lapangan serta mengkalkulasi binatang buruan Abu Jahil. 1, 2, 3, 4, 5, 20, 35 ekor kelinci, ditambah 5 ekor rusa, serta 2 babi rimba, teriak satu di antara punggawa. Kalau demikian akulah pemenangnya, karena Abu Nawas tak membawa seekor binatang juga. Hahaha, teriak Abu Jahil lantang. Tenang, tenang. Saya membawa beberapa ribu binatang. Jelaslah saya pemenangnya dan kau Abu Jahil, silahkan memandikan kuda-kuda istana. Berdasarkan aturan lomba, seluruh binatang bisa ditangkap, yang mutlak jumlahnya, kata Abu Nawas sembari buka bambu kuning yang sudah diisi beberapa ribu semut merah. Sekarang cobalah kalkulasi ini, 1, 2, 3, 4, 100, 200, selebihnya tak perlu dihitung, ungkap Abu Nawas. Tiada banyak berkata, Abu Jahil tidak sadarkan diri alias semaput dikarenakan lihat semut merah Abu Nawas. Baginda tertawa terpingkal-pingkal serta segera berikan hadiah pada Abu Nawas. Kecerdikan serta ketulusan hati pasti dapat menaklukkan kelicikan. Itulah kisah Abu Nawas yang sangat cerdas dan cerdik. Semoga cerita ini bisa bermanfaat dan menghibur kita semua. Dan ini adalah kisah Abu Nawas memijat ayam, berawal dari tantangan Raja Harun al-Rasyid. Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami atau dikenal Abu Nawas merupakan seorang pujangga Arab yang populer karena kecerdasannya. Abu Nawas dilahirkan di kota Ahvaz di negeri Persia. Dengan darah Arab dan Persia mengalir di tubuhnya. Abu Nawas merupakan seorang ulama besar yang terkenal dengan kecerdasan dan kecerdikannya. Ia hidup di masa Raja Harun al-Rasyid. Keilmuannya sangat masyhur dan dipercaya sebagai sang wali. Dikisahkan, suatu kali Abu Nawas diundang makan malam oleh raja. Pada kesempatan ini untuk kesekian kalinya raja ingin menguji kecerdikan Abu Nawas. Setelah berdoa, hadirin dipersilakan makan oleh raja. Namun ketika Abu Nawas ingin mengambil ayam di hadapannya, Raja Harun al-Rasyid menyela, "Hai Abu, apa yang kau lakukan pada ayam itu akan aku lakukan padamu," ucap sang raja. "Saya belum mengerti, bagaimana maksud paduka?" tanya Abu Nawas. "Begini, Abu. Sebagai contoh, jika kau memotong bagian sayap ayam itu maka aku juga akan memotong lenganmu," jelas raja. Abu Nawas jadi mengurungkan niatnya menyantap ayam yang dipandangnya lezat itu. Setelah terdiam cukup lama, Abu Nawas menemukan ide cerdik. Ia coba cubit sayap ayam itu. Maka seketika baginda raja mencubit lengan Abu Nawas. Abu Nawas menepuk lembut punggung ayam, raja pun menepuk lembut punggung Abu Nawas. Maka Abu Nawas melanjutkan aksi cerdiknya, yakni memijat sayap ayam untuk waktu yang lama. Sang raja pun mau tidak mau memijat lengan Abu Nawas, sambil menunggu pijatan Abu Nawas selesai. Akan tetapi setelah ditunggu lama, hal itu tak pernah terjadi. Jadi mau tak mau sang raja terpaksa menghentikan gerak memijatnya. Karena sang raja tak bisa berlama-lama memijat. Sementara Abu Nawas masih bertahan memijat sayap ayam itu. Setelah tak berhasil mempermainkan Abu Nawas, sang raja itu pun mempersilakan untuk memakan ayam itu. Serta apapun yang Abu Nawas inginkan di meja hidangan tersebut. Sang raja terpaksa harus mengakui kecerdikan Abu Nawas untuk kesekian kalinya. Namun sang raja juga merasa terhibur dengan ulah Abu Nawas itu. Itulah kisah Abu Nawas yang sangat cerdas atau cerdik. Semoga cerita ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan ini adalah kisah lucu Abu Nawas menipu pencuri dengan mantra. Situasi di kampung Abu Nawas belakangan ini sedang marak pencurian, beberapa tetangga Abu Nawas sudah menjadi korbannya. Pelaku terbilang nekat sebab ia beraksi hanya seorang diri, namun apabila ada yang berani melawan atau menghalang-halangi si pencuri tak segan-segan untuk membunuhnya. Simak kisah Abu Nawas ini hingga tuntas. Tentu saja hal ini membuat resah warga, berbagai upaya sudah dilakukan untuk mengungkap siapa pelakunya. Tapi si pencuri sangatlah cerdik sehingga identitasnya sulit diketahui.
Suatu ketika para warga meminta bantuan istana supaya kampungnya dijaga, maka Baginda Raja mengirim puluhan prajurit untuk menjaga keamanan. Beberapa prajurit disiagakan di tempat-tempat yang rawan pencurian sementara beberapa prajurit lainnya bertugas berkeliling kampung. Namanya saja pencuri cerdik, ia bisa dengan mudah menyelinap tanpa ketahuan dan kali ini rumah Abu Nawas yang akan menjadi sasarannya. Saat tengah malam tiba si pencuri memanjat atap rumah Abu Nawas, sang istri yang masih terjaga menyadari kehadiran si pencuri. Ia pun segera membangunkan Abu Nawas, "Wahai suamiku, di atap rumah kita ada seorang pencuri," kata sang istri kepanikan. Abu Nawas terkejut dan segera terbangun. "Aku takut suamiku, apa yang harus kita lakukan?" tanya sang istri. Sejenak Abu Nawas terdiam, kalau ia melawan itu tidak mungkin, bisa-bisa ia mati terbunuh. Di saat suasana sedang genting tak menyurutkan Abu Nawas untuk kehilangan akal cerdiknya. "Aku punya ide, kau turuti saja perintahku," tutur Abu Nawas. Setelah Abu Nawas memberitahu rencananya, sang istri langsung mengiyakan. Kemudian dengan suara lantang sang istri berkata, "Wahai suamiku, apakah di karung ini semuanya berisi uang? Dari mana kau dapatkan uang sebanyak ini?" Abu Nawas pura-pura emosi dan menjawab, "Tengah malam begini kamu membangunkan aku hanya untuk menanyakan asal uang tersebut?" Sang istri kembali berkata, "Benar wahai suamiku, sebab aku penasaran uang sebanyak ini kau dapatkan dari mana?" Abu Nawas membalas, "Dulu semasa muda aku adalah perampok dan uang tersebut adalah hasil rampokanku." "Aku tidak percaya, kamu pasti bohong," ujar sang istri. "Wahai istriku, jika kau tahu apa rahasianya pasti kau akan percaya," tutur Abu Nawas. "Ceritakanlah padaku, aku sungguh ingin mengetahuinya," timpal istrinya. "Aku akan memberitahu, tapi kamu jangan bilang siapa-siapa sebab bila rahasia ini sampai didengar oleh si pencuri dia bisa menggasak semua uang kita," ujar Abu Nawas. "Saya janji saya tidak akan mengatakan kepada siapapun," balas istrinya. "Begini wahai istriku, waktu itu aku memanjat atap rumah yang akan aku satroni, aku melihat ke atas langit apabila bulan belum muncul aku menunggunya," kata Abu Nawas. "Untuk apa menunggu bulan muncul?" tanya istrinya pura-pura penasaran. "Justru di sini rahasianya, apabila bulan sudah muncul aku akan terjun dari atap rumah dengan mengucapkan mantra 3 kali abrakadabra," kata Abu Nawas memberitahu. "Apakah tidak berbahaya?" tanya sang istri. "Tentu saja tidak, dengan mantra tersebut cahaya bulan akan membuatku melayang dan jatuh perlahan, itulah kenapa aku menunggu bulan muncul dan dengan mantra tersebut aku bisa masuk ke dalam rumah orang tanpa bisa dilihat oleh siapapun. Aku bisa mencuri semua harta di rumah orang tanpa ketahuan," kata Abu Nawas menjelaskan. Sementara si pencuri yang berada di atap rumah Abu Nawas menguping pembicaraan mereka berdua. "Ilmu yang luar biasa, kau sungguh bodoh Abu Nawas, malam ini hartamu akan saya kuras tanpa kamu sadari," kata si perampok dalam hati. Ia pun segera praktekkan ilmu yang ia dengar dari Abu Nawas. "Malam ini aku sangat beruntung, cahaya bulan sangat mendukung untuk aksiku, ia bersinar sangat terang," kata si pencuri. "Abrakadabra," ucap si pencuri. Kemudian ia membiarkan dirinya jatuh dari atap rumah. Aksinya ini membuat si pencuri jatuh ke tanah dengan kondisi terluka parah, tulang rusuknya patah, tulang kakinya juga patah. Si pencuri menggeliat dan berteriak kesakitan. Mendengar ada kegaduhan di depan rumah Abu Nawas, para tetangga beramai-ramai mendatanginya. "Hai, ada apa ini Abu Nawas, dan siapa orang yang terluka ini?" tanya salah satu warga. "Dia adalah si pencuri yang selama ini meresahkan," jawab Abu Nawas. Tidak lama kemudian para prajurit istana yang menjaga keamanan datang dan meringkus pencuri. Suasana kampung Abu Nawas pun kini menjadi aman kembali. Dan ini adalah kisah Abu Nawas duduk menyendiri di kuburan, sempat disangka gila oleh Baginda Raja. Suatu hari Raja Harun al-Rasyid mendengar kabar dari menterinya kalau beberapa belakangan hari ini Abu Nawas sering bertingkah aneh. Hampir setiap hari Abu Nawas menghabiskan waktunya duduk di atas kuburan. Karena penasaran dan khawatir, Baginda Raja pun segera mendatangi Abu Nawas. Benar saja sesampainya di kuburan, Baginda mendapati Abu Nawas sedang duduk seorang diri. "Hei Abu Nawas, kenapa sekarang kamu bertingkah seperti orang gila?" tanya Baginda Raja.
Abu Nawas balik bertanya, "Aku atau Baginda yang gila Baginda?" Raja menjawab, "Tentu saja kamu yang gila, ngapain juga setiap hari duduk di kuburan?" Abu Nawas membalas, "Justru itulah aku yang waras dan Baginda yang gila." Baginda Raja pun heran dengan jawaban Abu Nawas. "Kenapa bisa begitu wahai Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Ya karena aku tahu bahwa istana dan kekuasaanmu suatu saat pasti akan musnah dan disitulah Baginda akan hidup abadi," jawab Abu Nawas sambil menunjuk ke sebuah kuburan. "Oleh karenanya aku mempersiapkan diri untuk tinggal kekal di sini. Sementara Paduka justru menyibukkan diri dengan membangun istana megah padahal semuanya itu akan musnah." Paduka terlihat begitu membenci kuburan padahal disitulah tempat peristirahatan berakhir Paduka, tutur Abu Nawas melanjutkan. Mendengar perkataan Abu Nawas tersebut Baginda Raja seketika langsung terdiam. "Jika demikian adanya lalu siapa di antara kita yang gila wahai Baginda Raja?" tanya Abu Nawas menegaskan. Baginda Raja tak mampu bicara sedikit pun, ia hanya bisa menangis terisak. "Demi Allah benar sekali apa yang kau katakan, nasihatilah aku wahai Abu Nawas," pinta Baginda Raja. Dengan pandangan sorot mata yang tajam Abu Nawas berkata, "Cukuplah kau agar selalu amanah." Perlahan Baginda Raja mulai mereda tangisnya. "Terima kasih atas nasihatnya wahai Abu Nawas, apakah kau menginginkan sesuatu dariku?" tanya Baginda Raja. "Iya," jawab Abu Nawas. "Ada 3 permintaanku kepadamu wahai Paduka, jika kau sanggup melakukannya aku akan sangat berterima kasih sekali kepadamu," ujar Abu Nawas. "Baiklah katakan apa permintaanmu?" balas Baginda Raja. "Pertama, bisakah Paduka yang mulia menambah atau memperpanjang usiaku?" tanya Abu Nawas. "Tentu saja aku tidak mungkin mampu melakukannya," jawab Baginda Raja. "Permintaanku yang kedua, mampukah Paduka Raja menjagaku dari malaikat maut?" tanya Abu Nawas kembali. "Tentu saja aku takkan mampu wahai Abu Nawas," jawab Baginda Raja. "Baiklah, sekarang permintaanku yang ketiga, mampukah Paduka memasukkanku ke dalam surga dan menjauhkan diriku dari api neraka?" pinta Abu Nawas. "Itu juga tak mungkin mampu aku lakukan wahai Abu Nawas," jawab Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas berkata, "Kalau begitu aku tidak membutuhkan bantuanmu, silakan Paduka Raja pergi dari sini." Baginda Raja pun lantas meninggalkan Abu Nawas seorang diri di sebuah pemakaman yang penuh dengan ketenangan. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah bahwasanya hanya kepada Allah tempat memohon perlindungan dan meminta pertolongan. Dan ini adalah kisah Abu Nawas, tragedi uang palsu. Tuan Hakim sampai dibuat heran oleh sosok ini. Abu Nawas atau dikenal sebagai Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami, adalah seorang pujangga Arab. Abu Nawas dilahirkan di kota Afas di negeri Persia, dengan darah Arab dan Persia mengalir di tubuhnya. Kisah-kisah Abu Nawas pun banyak digemari hampir di penjuru dunia. Nama Abu Nawas di Indonesia pun begitu tak asing didengar. Kisah yang menarik dikemas sedemikian rupa, mampu membuat penikmat karyanya sangat begitu antusias. Dikisahkan Abu Jahil sangat tertarik dengan cincin milik Abu Nawas. Sebenarnya Abu Nawas bersedia menjualnya asalkan harganya 1 dinar. Tapi karena Abu Jahil sangat bakhil, ia enggan membelinya. Suatu hari saat Abu Jahil mencangkul tanah di ladang, tanpa sengaja cangkulnya membentur benda keras. Karena dirasa mengganggu, ia pun berniat menyingkirkan benda keras tersebut. Ketika ia mengambilnya, ternyata benda itu adalah koin uang 1 dinar. Betapa bahagianya hati Abu Jahil, lalu digosokkan uang yang sudah karatan itu. Tapi kebahagiaannya tidak berlangsung lama, karena setelah diamati, uang koinnya adalah uang dinar palsu. Rasa kecewa pun hingga pada diri Abu Jahil, ia lalu berniat untuk membuang koin tersebut. Saat ia hendak membuangnya, tiba-tiba terbesit niat jahat pada diri Abu Jahil. "Kenapa aku harus membuangnya? Bukankah dengan uang ini aku bisa mengelabui Abu Nawas? Aku akan membeli cincinnya dengan uang palsu ini," pikir Abu Jahil dalam hati. Maka datanglah ia menemui Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, apa kamu masih berniat menjual cincinmu?" tanya Abu Jahil. "Iya, tapi harganya 1 dinar," jawab Abu Nawas.
"Baiklah Abu Nawas, aku bersedia," balas Abu Jahil. Ia pun memberikan uang palsu tersebut kepada Abu Nawas. Abu Nawas menerimanya tanpa memastikan bahwa uang tersebut adalah palsu. Lalu oleh Abu Nawas uang tersebut ia gunakan untuk membeli daging di pasar. Si penjual daging juga sama, ia menerima uang dari Abu Nawas tanpa memastikan bahwa uang tersebut adalah palsu. Kemudian, si penjual daging membeli buah-buahan dengan menggunakan uang palsunya dari Abu Nawas. Esok harinya, Abu Jahil mendatangi pedagang buah untuk menagih hutang sebanyak 1 dinar. "Kamu sudah janji katanya hari ini kamu akan melunasi hutangmu," kata Abu Jahil. Si pedagang buah lalu memberikan uang palsu yang diperolehnya dari si penjual daging. Dengan hati gembira, Abu Jahil langsung pulang ke rumah. Namun setelah dia mati, ternyata uang yang didapatnya adalah uang palsu. "Kurang ajar, dia telah menipuku," ucap Abu Jahil emosi. Ia pun pergi menghadap Tuan Hakim untuk mengadukan si penjual buah. "Tuan Hakim, si penjual buah telah menipuku, dia membayar hutangnya pakai uang palsu," keluh Abu Jahil. Mendengar keluhan Abu Jahil, kemudian Tuan Hakim memanggil si pedagang buah. "Kenapa kamu membayar hutang pakai uang palsu?" tanya Tuan Hakim. "Ampun Tuan Hakim, saya sendiri tidak tahu saya mendapatkan uang tersebut dari si penjual daging," jawab si penjual buah. Maka dipanggillah si penjual daging untuk menghadap Tuan Hakim. "Apakah benar kemarin kamu beli buah-buahan pakai uang ini?" tanya Tuan Hakim kepada si penjual daging. "Iya benar Tuan Hakim." "Memangnya kenapa?" tanya balik si penjual daging. "Kamu tahu tidak, uang yang kamu berikan adalah uang palsu," kata Tuan Hakim memberitahu. Seketika si penjual daging langsung terkejut. "Maaf Tuan Hakim, saya benar-benar tidak tahu, saya sendiri memperoleh uang tersebut dari Abu Nawas," balas si penjual daging. Kemudian Tuan Hakim segera memerintahkan beberapa pengawalnya untuk menjemput Abu Nawas. Ketika Abu Nawas memasuki ruang sidang, di situ sudah berkumpul Abu Jahil, penjual buah dan penjual daging. "Ada apa ini Tuan Hakim?" tanya Abu Nawas heran. "Begini Abu Nawas, apa betul kemarin kamu beli daging pakai uang dinar ini?" tanya Tuan Hakim. Sejenak Abu Nawas mengamati uang tersebut. "Iya betul, memangnya kenapa Tuan Hakim?" tanya balik Abu Nawas. "Kenapa kamu membeli daging pakai uang palsu?" tanya Tuan Hakim. Kembali Abu Nawas langsung kaget mendengarnya. "Saya tidak tahu kalau uang tersebut adalah palsu. Saya mendapatkan uang tersebut dari Abu Jahil Tuan Hakim. Dia membeli cincinku menggunakan uang itu," jawab Abu Nawas. Tuan Hakim menjadi bingung dengan jawaban Abu Nawas. "Benarkah itu wahai Abu Jahil?" tanya Tuan Hakim. "Benar Tuan, aku menemukan uang itu saat aku mencangkul di ladang," jawab Abu Jahil gemetaran. "Kamu telah menipu orang lain, tapi kamu malah menuduh orang lain menipumu, jadi masalah ini sebenarnya bersumber dari kamu sendiri Abu Jahil. Karena kamu telah membuat kegaduhan maka kamu didenda 10 dinar atau kurungan penjara selama 10 bulan, kata Tuan Hakim memutuskan. Dengan berat hati, terpaksa Abu Jahil harus membayar denda tersebut. Sebelum mereka membubarkan diri, Abu Nawas memberi nasihat kepada Abu Jahil. "Hai Abu Jahil, ada pepatah mengatakan, barang siapa yang menggali lubang untuk saudaranya, maka dia sendiri yang akan terjatuh di dalamnya," ucap Abu Nawas. Demikianlah kisah menarik dari Abu Nawas. Ambillah sisi positif dari cerita ini dan buang sisi negatifnya, semoga bermanfaat. Dan ini adalah terungkapnya ilmu rahasia yang telah lama disimpan oleh Abu Nawas. Sosok wali sufi Abu Nawas dikenal sebagai tokoh yang cerdik dan pintar. Kecerdikan wali sufi Abu Nawas kerap kali mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Dikisahkan bahwa Baginda Raja pulang ke istana dan langsung memerintahkan para prajuritnya menangkap wali sufi Abu Nawas. Akan tetapi, wali sufi Abu Nawas telah menghilang entah kemana, karena ia tahu ia sedang diburu para prajurit kerajaan. Setelah wali sufi Abu Nawas tahu para prajurit kerajaan sudah meninggalkan rumahnya, Abu Nawas baru berani pulang ke rumah. "Suamiku, para prajurit kerajaan tadi pagi mencarimu," lapor sang istri. "Iya istriku, ini urusan gawat. Aku baru saja menjual Sultan Harun ar-Rasyid menjadi budak," kata Abu Nawas.
Mendengar jawaban dari wali sufi Abu Nawas itu, sang istri pun langsung terkejut. "Raja kujadikan budak," kata Abu Nawas. "Kenapa kau lakukan itu suamiku?" tanya sang istri. "Supaya dia tahu di negerinya ada praktik jual beli budak, dan jadi budak itu sengsara," ucap wali sufi Abu Nawas. "Sebenarnya maksudmu baik, tapi Baginda Raja pasti marah. Buktinya para prajurit diperintahkan untuk menangkapmu," ucap sang istri. "Menurutmu apa yang akan dilakukan Sultan Harun ar-Rasyid kepadaku?" tanya wali sufi Abu Nawas dengan wajah cemas. "Pasti kau akan dihukum berat," ujar sang istri. "Gawat! Aku harus mengerahkan ilmu yang kusimpan," tutur wali sufi Abu Nawas. Abu Nawas lantas segera masuk ke dalam, ia terlihat mengambil air wudhu lalu mendirikan sholat 2 rakaat. Setelah itu, sang wali sufi Abu Nawas kemudian berpesan kepada istrinya apa yang harus dikatakan bila Baginda datang. Tidak berapa lama kemudian, tetangga Abu Nawas geger karena istri Abu Nawas menjerit-jerit. "Ada apa ini?" tanya tetangga Abu Nawas sambil tergopoh-gopoh. "Suamiku mati," kata istri Abu Nawas sembari menangis. "Hah? Abu Nawas mati?" kata tetangga kaget. Kabar kematian sang wali sufi Abu Nawas tersebar ke seluruh pelosok negeri, Baginda Raja pun terkejut. Kemarahan dan kegeraman beliau agak susut mengingat Abu Nawas adalah orang yang paling pintar menyenangkan dan menghibur Baginda Raja. Baginda Raja beserta beberapa pengawal dan seorang tabib istana segera menuju ke rumah Abu Nawas. Tabib segera memeriksa Abu Nawas. Sesaat kemudian, sang tabib memberi laporan kepada Baginda Raja bahwa Abu Nawas memang telah mati beberapa jam yang lalu. Setelah melihat sendiri tubuh Abu Nawas terbujur kaku tak berdaya, Baginda Raja merasa terharu dan meneteskan air mata. Beliau pun bertanya kepada istri Abu Nawas. "Adakah pesan terakhir Abu Nawas untukku?" tanya Baginda Raja. "Ada paduka yang mulia," kata istri Abu Nawas sambil menangis. "Katakanlah," tutur Baginda Raja. "Suami hamba memohon sudilah kiranya Baginda Raja mengampuni segala kesalahannya dunia dan akhirat di depan rakyat," kata istri Abu Nawas terbata-bata. "Baiklah kalau itu permintaan Abu Nawas," kata Baginda Raja menyanggupi. Jenazah sang wali sufi Abu Nawas diusung di atas keranda, kemudian Baginda Raja mengumpulkan rakyatnya di tanah lapang. "Wahai rakyatku, dengarkanlah bahwa hari ini aku Sultan Harun ar-Rasyid telah memaafkan segala kesalahan Abu Nawas yang telah diperbuat terhadap diriku dari dunia hingga akhirat, dan kalianlah sebagai saksinya," ujar Baginda Raja. Tak lama setelah itu, tiba-tiba dari dalam keranda yang terbungkus kain hijau terdengar suara keras, "Alhamdulillah." Seketika pengusung jenazah ketakutan, apalagi melihat Abu Nawas bangkit berdiri seperti mayat hidup. Seketika itu pula, rakyat yang berkumpul lari tunggang langgang bertubukan dan banyak yang jatuh terkilir. Abu Nawas sendiri segera berjalan ke hadapan Baginda Raja. "Kau sebenarnya mayat hidup atau memang kau hidup lagi?" kata Baginda dengan gemetar. "Hamba masih hidup tuanku, hamba mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas pengampunannya," ucap Abu Nawas. "Jadi kau masih hidup?" kata Baginda Raja memastikan. "Ya Baginda Raja, saya segar bugar. Buktinya kini hamba merasa lapar dan ingin segera pulang," jawab wali sufi Abu Nawas. "Kurang ajar. Ilmu apa yang kau pakai Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Ilmu dari Maha Guru Sufi, guru hamba yang sudah meninggal dunia," jelas Abu Nawas. "Ajarkan ilmu itu kepadaku," pinta Baginda Raja. "Tidak mungkin Baginda, hanya guru hamba yang mampu melakukannya. Hamba tidak bisa mengerjakannya sendiri," jelas Abu Nawas. "Dasar pelit," gerutu Baginda Raja kecewa. Abu Nawas bikin geger. Sebut ulama adalah orang yang bodoh, endingnya bikin kagum. Tingkah laku Abu Nawas memang kerap kali membuat sang Baginda Raja saat itu jengkel. Selain kerap dibuat jengkel oleh Abu Nawas, Baginda Raja juga sering tertawa dibuatnya. Pada suatu ketika, Abu Nawas telah melakukan kesalahan serius. Kesalahan yang dilakukan oleh Abu Nawas yakni ia sering datang ke berbagai tempat dan meneriakkan khutbah yang sama.
Dalam khutbahnya itu, Abu Nawas selalu menyebut para ahli ilmu yaitu para ulama sebagai orang yang bodoh. Tentu saja, khutbah Abu Nawas ini dianggap mengganggu ketertiban masyarakat karena telah mencela para ulama. Akibat perbuatan Abu Nawas itu, para ulama tersebut bersepakat untuk mengadukannya kepada Baginda Raja. Mereka meminta supaya Abu Nawas diadili. Maka diadakanlah pengadilan di mana Abu Nawas sebagai terdakwanya. Di ruang persidangan tersebut, sudah berkumpul beberapa ulama kota Baghdad. Mereka menuntut supaya Abu Nawas dihukum. "Hai Abu Nawas, benarkah engkau berkata kalau para ahli ilmu adalah orang yang bodoh?" tanya Baginda Raja. "Benar Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas singkat. "Apa alasanmu berbuat demikian?" tanya Baginda Raja kembali. "Sebelum saya menjawabnya, izinkan terlebih dahulu hamba meminta beberapa kertas dan pena lalu bagikan kepada semua para ahli ilmu yang ada di ruang sidang ini," pinta Abu Nawas. Setelah masing-masing ulama mendapatkan kertas dan pena, Abu Nawas kemudian kembali berkata kepada para ulama itu, "Aku meminta kepada kalian semua para ahli ilmu untuk menulis jawaban pada kertas atas pertanyaan yang akan saya ajukan," kata Abu Nawas melanjutkan. "Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan roti?" tanya Abu Nawas. Mendengar pertanyaan remeh-remeh tersebut, salah satu dari ulama berkata dengan nada protes, "Apa maksud pertanyaan ini wahai Abu Nawas? Ini tidak ada kaitannya dengan kasusmu," kata salah satu dari ulama itu. "Silahkan dijawab saja, nanti Anda akan tahu," kata Abu Nawas. Setelah masing-masing ulama menuliskan jawabannya pada kertas tersebut, lalu kertas itu dikumpulkan kepada Baginda Raja. Baginda Raja pun membaca satu demi satu kertas yang berisi jawaban itu. Ulama pertama menjawab roti adalah sebuah makanan, ulama kedua menjawab roti adalah karunia dari Tuhan, ulama ketiga menjawab roti adalah terigu yang sudah dimasak, ulama keempat menjawab roti adalah makanan bergizi. Intinya, masing-masing ulama mempunyai jawaban yang berbeda-beda tergantung pemaknaan mereka akan sebuah roti. Setelah membaca semua jawaban itu, Abu Nawas berkata kepada Baginda Raja dan kepada semua ulama yang ada di ruang sidang, "Kalian semua adalah para ahli ilmu tapi tak satupun dari kalian yang mempunyai jawaban yang sama tentang roti. Wahai Baginda Raja, jika mereka tak bisa memiliki jawaban yang sama tentang roti, apakah mereka berhak menentukan khutbahku benar atau salah? Inilah maksudku mengatakan kalau mereka para ahli ilmu adalah orang yang bodoh," ucap Abu Nawas. Dapatkah Baginda mempercayakan keputusan atau penilaian kepada orang-orang seperti ini? Bukankah terasa lucu bila mereka tidak sepakat akan sesuatu yang mereka makan setiap hari tetapi mereka bisa dengan mudahnya sepakat menilai kalau khutbahku adalah salah, kata Abu Nawas menjelaskan. Mendengar hal itu, Baginda Raja justru menjadi kagum dengan cara berpikirnya Abu Nawas. Ia pun lantas dibebaskan dari tuntutannya. Abu Nawas ikut turnamen tinju kelas berat. Apa yang terjadi? Abu Nawas atau dikenal sebagai Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami atau Abu Nawas, adalah seorang pujangga Arab. Abu Nawas dilahirkan di kota Ahwas di negeri Persia, dengan darah Arab dan Persia mengalir di tubuhnya. Abu Nawas lahir 756 Masehi di Ahwas, Iran dan meninggal tahun 814 Masehi di Baghdad, Irak dan dimakamkan di Sheikh Maruf Cemetery, Baghdad, Irak. Dikisahkan suatu hari di Baghdad banyak dipasang reklame pendaftaran pergulatan tinju kelas berat dan dibuka untuk umum. Abu Nawas ketika berjalan-jalan tidak sengaja melihat reklame tersebut, dan melihat iming-iming hadiah emas seberat 1 kilogram bagi pemenangnya. Abu Nawas tertarik dengan hadiahnya, maka segera dia langsung mendaftarkan diri untuk mengikuti perhelatan tinju kelas berat tersebut. Panitia heran pada Abu Nawas yang berbadan kecil kurus tinggi, berani-beraninya mengikuti perhelatan tinju kelas berat. Singkat cerita tibalah saatnya perhelatan tinju kelas berat dilaksanakan, pertandingan demi pertandingan telah selesai dilaksanakan. Tibalah giliran Abu Nawas dengan lawan petinju kelas yang paling berat. Dipanggillah nama petinju yang akan melawan Abu Nawas tersebut. Namun ketika nama Abu Nawas dipanggil berkali-kali ternyata Abu Nawas tidak menampakkan batang hidungnya.
Maka pertandingan Abu Nawas dengan petinju yang kelasnya paling berat pun ditunda. Petinju tadi geram dan langsung menanyakan alamat Abu Nawas. Maka keesokan harinya dia segera menuju rumah Abu Nawas sesuai dengan petunjuk. Betapa terkejutnya petinju tadi ketika mendapati rumah Abu Nawas yang kosong, namun di depan rumahnya terpasang beberapa jumlah celana pendek untuk tinju dengan ukuran yang sangat besar. Kontan saja sang petinju tadi nyalinya langsung down. Dia berkata dalam hati, matilah aku, lawanku ternyata orangnya berukuran jumbo, kalau aku kena pukulannya sekali saja, wah mati aku, ucap petinju. Maka saat itu juga dia memutuskan untuk mengundurkan diri dari jadwal pertandingan. Maka Abu Nawas yang berhak memperoleh hadiah emas 1 kilogram tersebut. Inilah kecerdikan Abu Nawas, mengamuk hancurkan istana tapi sang raja tidak marah. Urusan memang menjadi masalah, apalagi pejabat tinggi yang bermimpi. Semua bisa jadi tak masuk akal dan kelewatan, begitu juga yang terjadi pada zaman Khalifah Harun ar-Rasyid. Sebelumnya ada Kodi, memaksa seorang pemuda dari Mesir untuk melamar putrinya dengan semua harta yang dimiliki. Dasarnya adalah mimpi si pemuda itu, akibatnya pemuda itu jadi miskin, untung Abu Nawas menyelamatkannya. Sehingga pemuda Mesir itu bisa kembali ke Mesir dan membawa hartanya. Dan kini yang menjadi korbannya adalah Abu Nawas, tak tanggung-tanggung pelakunya adalah Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Menceritakan mimpi sang raja yang merusak rumah Abu Nawas dan Abu Nawas membalasnya. Pada saat itu Abu Nawas tidak berdaya, tertunduk mendengarkan penuturan istrinya. Tadi pagi para pekerja dari istana membongkar rumah Abu Nawas atas titah sang raja tanpa bisa dicegah. Alasannya, karena Baginda Raja bermimpi di bawah rumah Abu Nawas terdapat emas yang tak ternilai harganya. Sang raja langsung memerintahkan para pekerjanya, hasilnya mimpi itu hanya kembang tidur saja. Dan tidak ditemukan emas maupun permata seperti dalam mimpi Baginda Raja. Hal itu membuat Abu Nawas kesal, jangankan minta maaf mengganti pun tidak dilakukan oleh Baginda Raja. Lama Abu Nawas berpikir, mencari cara untuk membalas yang setimpal. Makanan yang disiapkan oleh istrinya tidak dimakan karena masih berpikir keras mencari cara untuk membalas perbuatan raja. Malam pun tiba, tetap tidak beranjak. Keesokan harinya Abu Nawas melihat sekerumunan lalat mengerumuni makanan Abu Nawas yang sudah basi. Abu Nawas tiba-tiba tertawa riang, tolong ambilkan kain penutup dan sebatang besi, kata Abu Nawas pada istrinya. Untuk apa? Tanya istrinya. Untuk membalas Baginda Raja, jawab Abu Nawas. Sesampainya di istana, Abu Nawas menundukkan kepala dan berkata, Ampun Baginda, hamba hanya ingin mengadukan tamu-tamu tak diundang yang datang rumah hamba, tanpa seizin hamba, kata Abu Nawas. Siapakah tamu-tamu tak diundang itu Abu Nawas, sergap Baginda kasar. Kepada siapa lagi hamba mengadu ini meminta perlakuan adil kalau bukan pada Baginda, kata Abu Nawas. Keadilan yang bagaimana yang kau kehendaki Abu Nawas, tanya Baginda Raja. Hamba hanya ingin izin tertulis dari Baginda, kata Abu Nawas. Sang Baginda Raja tak bisa mengelak karena pada saat itu para menteri berkumpul di istana. Terpaksa sang raja pun menulis surat yang diminta oleh Abu Nawas. Setelah menulis surat tersebut, Abu Nawas membuka kain penutup makanan itu. Maka hinggaplah lalat di sana-sini, dengan leluasa Abu Nawas memukuli lalat tersebut dengan tongkat besi Abu Nawas. Ada yang hinggap di kaca, Abu Nawas memukulinya hingga kaca tersebut pecah. Kemudian canvas bunga yang indah, petung yang sangat mahal dan perabotan rumah tangga termahal pun ikut pecah dipukuli oleh Abu Nawas dengan tongkatnya. Bahkan Abu Nawas pun tidak malu memukul lalat yang hinggap di tempayan Baginda Raja. Baginda Raja tidak bisa berbuat apa-apa karena itu memang atas izin Baginda dengan surat tertulis yang dibuat oleh Baginda. Baginda Raja pun menyadari telah berbuat kekeliruan pada Abu Nawas dan keluarganya. Setelah merasa puas Abu Nawas mohon undur diri, banyak barang-barang kesayangan Baginda hancur. Bukan hanya itu Baginda Raja merasa malu, sang raja pun sadar telah berbuat semena-mena pada Abu Nawas. Abu Nawas pulang dengan perasaan lega, istrinya pasti menunggu cerita apa yang dilakukan Abu Nawas di istana.
Dan ini adalah kisah Abu Nawas berdoa minta jodoh yang cantik buat temani ibunya. Suatu ketika Abu Nawas yang jomblo jatuh cinta kepada seorang gadis cantik jelita. Ia tergila-gila dengan seorang perempuan cantik, pintar, dan ahli ibadah. Dia sangat berambisi memperistri gadis salihah tersebut. Cintanya yang begitu dahsyat dan membara, membuat Abu Nawas berdoa kepada Allah. Ya Allah, jika memang gadis itu baik untukku, dekatkanlah kepadaku. Tetapi jika menurutmu ia tidak baik buatku, tolong ya Allah, sekali lagi tolong, pertimbangkan lagi ya Allah. Pinta Abu Nawas dengan menyebut nama gadis tersebut dan terkesan memaksa kepada Allah. Abu Nawas memanjatkan doa-doa itu setiap selesai sholat 5 waktu tanpa henti dan terus bersungguh-sungguh. Selama berbulan-bulan ia menunggu tanda-tanda dikabulkan doanya. Berjalan lebih dari 3 bulan, Abu Nawas merasa doanya belum kunjung dikabulkan Allah. Dia pun mulai introspeksi diri. Mungkin Allah belum mengabulkan doaku karena aku kurang pasrah atas pilihan jodohku, ujarnya. Kemudian Abu Nawas bermunajat lagi. Tapi kali ini ia berganti strategi. Doa itu tidak diembel-embeli spesifik pakai nama si gadis cantik. Apalagi sampai memaksa Allah mengabulkan doanya. Abu Nawas lalu berdoa, "Ya Allah, berikanlah istri yang terbaik untukku." Berbulan-bulan ia terus memohon kepada Allah, namun Allah belum juga mendekatkan Abu Nawas dengan gadis pujaannya. Bahkan, Allah juga belum mempertemukan Abu Nawas dengan wanita yang hendak diperistri. Lama-lama ia mulai khawatir juga. Akhirnya Abu Nawas memutar otak lagi bagaimana caranya berdoa dan bisa cepat terkabul. Abu Nawas memang manusia cerdas. Tidak kehabisan akal, ia pun merasa perlu sedikit diplomatis kepada Allah. Abu Nawas pun mengubah doanya. Ya Allah, kini aku tidak minta lagi untuk diriku. Aku hanya minta gadis cantik sebagai menantu ibuku yang sudah tua dan sangat aku cintai ya Allah. Sekali lagi bukan untukku, ya Tuhan. Maka, berikanlah ia menantu, demikian doa Abu Nawas. Dasar Abu Nawas, pakai membawa nama ibunya segala, padahal permintaannya itu tetap saja untuk dirinya. Padahal Allah Maha Tahu, tidak bisa diakali siapapun. Tapi mungkin karena keikhlasan dan keluguan Abu Nawas tersebut, Allah pun menjawab doanya. Akhirnya Allah menakdirkan wanita cantik dan salihah tersebut menjadi istri Abu Nawas. Wah, kisah yang happy ending ya. Pelajaran yang dipetik adalah jangan lelah meminta dan berdoa kepada Allah, karena Allah pasti mengabulkan doa-doa hambanya. Kisah lucu Abu Nawas, dijamin ngakak hingga terbahak. Sosok Abu Nawas dikenal dengan satu tokoh yang sangat jenaka dengan kisah-kisah yang selalu mengundang tawa. Salah satu kisah tentang Abu Nawas tertulis dalam satu buah kitab berjudul Nadlatul Julas fi Nawadir Abi Nawas. Dalam kitab ini menceritakan tentang salah satu kisah dari Abu Nawas yang sangat menarik dan akan mengundang tawa. Dikisahkan Abu Nawas dan teman-temannya sedang duduk-duduk santai di sebuah gubuk tua yang reot. Saat Abu Nawas dan teman-teman sedang asyik mengobrol, angin berhembus begitu kencang, hingga membuat gubuk reot pun bergoyang. Bahkan saking kencangnya angin bertiup hingga mengeluarkan suara antara kayu dari gubuk reot yang keras terdengar. "Itu suara apa ya?" tanya Abu Nawas sambil membocorkan ke arah atap. "Duduk santai saja, itu suara zikir gubuk," jawab salah satu teman Abu Nawas. Ketika angin kembali datang suara itu terdengar lagi. Semakin kencang angin itu semakin keras suara yang dikeluarkan oleh gesekan kayu gubuk reot tersebut. Abu Nawas semakin khawatir dengan suara itu, dia pun melompat dari gubuk reot yang ia duduki dan lari menjauhinya. "Loh, kenapa Abu Nawas? Mau kemana?" tanya temannya lagi. "Maaf ya teman, saya mau pergi dulu," ucap Abu Nawas. "Saya khawatir, kalau atap gubuk itu semakin khusyuk berzikir lalu sujud. Kalau saya masih di gubuk itu, bisa-bisa saya jadi ikut sujud juga," kata Abu Nawas sambil berlalu pergi. Satu kisah Abu Nawas berikutnya adalah kisah Abu Nawas dan jamaahnya yang takut kepada istri mereka masing-masing. Dalam suatu kesempatan Abu Nawas sedang mengikuti sholat jamaah, imam salat memberikan ceramah setelah salat dilaksanakan.
Di akhir khutbah imam jamaah melontarkan pertanyaan kepada jamaah. Wahai hadirin rahimakumullah, barang siapa di antara panjenengan semua ini ada yang takut kepada istri, hendaklah dia berdiri, kata sang imam. Seluruh jamaah pun berdiri termasuk imam masjid kecuali Abu Nawas, ia tetap duduk dengan tenang. Imam dan para jamaah pun menatap ke arah Abu Nawas, mereka menduga jika Abu Nawas tidak berdiri karena memang tak takut istri. Wahai Abu Nawas, engkau hebat sekali di antara jamaah, hanya engkau yang tak takut istri, kata imam. Benar, apa rahasianya? Wah bapak-bapak jangan salah sangka, Abu Nawas berkilah. Saya tidak berdiri bukan karena tak takut istri. Lalu kenapa juga, tanya jamaah penasaran. Lah ini saya tak berdiri karena memang kaki saya sedang sakit. Tempo hari istriku memukuliku hingga kaki saya sakit sekali, ujar Abu Nawas. Karena itulah aku tak berdiri, ucap Abu Nawas sambil meringis hendak ikut berdiri. Kisah ini disebutkan di dalam kitab Nudlatul Julas fi Nawadir Abi Nawas. Cerdas, hanya Abu Nawas yang berani mengangkat masjid atas perintah Raja Harun ar-Rasyid. Abu Nawas seorang penyair ulung sekaligus tokoh sufi yang hidup pada zaman Khalifah Harun ar-Rasyid di Baghdad, memiliki nama lengkap Abu Ali al-Hasan bin Hani al-Hakami. Kecerdikan seorang Abu Nawas tentu sudah tidak diragukan lagi. Sehingga Abu Nawas menjadi salah satu orang kepercayaan Raja Harun ar-Rasyid. Dikisahkan pada suatu hari ketika Raja Harun ar-Rasyid sedang berhadapan dengan rakyatnya, Raja berkata kepada para rakyatnya, "Hai kalian semua, besok setelah selesai sholat Jumat janganlah kalian semua kembali pulang ke rumah masing-masing terlebih dahulu, sebelum ada perintah dariku," tutur Raja. "Baiklah Baginda Raja," jawab mereka semua. Namun, dalam pikiran para rakyatnya masih berkecamuk pemikiran yang aneh dan belum juga mereka pahami. "Apa yang sebenarnya nanti Baginda Raja akan perintahkan?" ujar rakyat. Pada hari itu juga selama siang dan malam semua masyarakat membahas apa yang terjadi beberapa waktu lalu. Pembahasan itu menjadi pokok pembicaraan penduduk di kala itu, yaitu perintah dari Baginda Raja yang belum juga diketahui oleh masyarakat. Dari masyarakat yang ada tidak ada tahu apa yang akan Baginda Raja perintahkan besok hari. Dari beberapa orang juga tidak mengerti apa yang akan Baginda Raja perintahkan. Namun Abu Nawas tetap menyikapinya dengan tenang. "Kita lihat saja besok," ucap Abu Nawas. Pada keesokan harinya pada hari Jumat sebagaimana yang diucapkan Raja, masyarakat begitu banyak dan ramai mendatangi masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Rakyat masih penasaran dengan apa yang diucapkan Raja serta apa yang akan dia perintahkan sampai-sampai tidak memperbolehkan para rakyat untuk pulang ke rumah sebelum ada perintah darinya. "Wahai rakyatku sekalian, barang siapa yang bisa mengangkat masjid ini maka aku akan beri dia sebuah negeri dan aku akan menjadikan raja muda di negeri itu," ujar Raja. Semua orang yang hadir pada saat itu tidak ada satupun dari mereka yang berkomentar dan menyanggupi apa yang diinginkan Raja sampai-sampai Raja mengulangi 3 kali perkataannya itu. Namun tetap saja tidak ada yang menyanggupinya, setelah mendengar perkataan dari Baginda Raja. Abu Nawas akhirnya pun mengangkat tangannya. "Saya Baginda Raja. Saya bisa mengangkat masjid ini dan saya juga bisa memindahkan masjid ini kemanapun yang diinginkan. Saya sendiri bisa gitu semua," ungkap Abu Nawas. "Akan tetapi saya mohon diberi waktu selama 7 hari, karena saya hendak mengamalkan amalan saya terlebih dahulu. Jika saya sudah selesai mengamalkan amalan itu jangankan masjid ini, dunia sekalipun bisa saya angkat berkat amalan itu. Satu lagi saya juga ada satu permintaan Baginda Raja, saya harap Baginda Raja kumpulkan para rakyat sekalian dan engkau bisa potongkan kerbau kambing. Dan engkau bisa memberikan makan rakyat yang hadir pada waktu itu dan setelah makan dan minum itu selesai barulah hamba yang akan mengangkat masjid itu tuanku," jelas Abu Nawas. "Baiklah," jawab Baginda Raja. Hingga pada hari ke-7 Baginda Raja mengumpulkan rakyat dan Baginda Raja dan menyuruh mereka untuk menyembelih kambing kerbau sebagai jamuan kepada mereka. Maka orang-orang yang hadir di waktu itu pun makan dan minum hidangan yang disiapkan oleh Baginda Raja dengan lahap.
Setelah mereka semua selesai makan dan minum, Baginda Raja berkata kepada Abu Nawas, "Sekarang jalankanlah apa yang telah kuperintahkan," tegas Raja. "Baik tuanku Baginda Raja." "Aku," kata Abu Nawas. "Apalagi? Cepatlah kerjakan apa yang telah kau janjikan padaku 7 hari yang lalu." "Perutmu sudah kenyang bukan?" potong Baginda Raja. Orang-orang yang hadir pada waktu itu tidak ada yang berani untuk mengeluarkan suara karena takut pada Baginda Raja. Akan tetapi mereka ingin melihat kekuatan Abu Nawas. Sementara Abu Nawas berkemas serta menggulungkan lengan baju, Abu Nawas seakan siap mengangkat masjid itu. Lalu Abu Nawas berdiri di depan masjid, seraya berkata kepada orang-orang yang hadir, "Wahai saudaraku sekalian, aku minta tolong kepada kalian semua untuk meletakkan masjid ini di atas bahuku. Insya Allah nanti saya akan membawa dan meletakkan masjid ini sesuai dengan yang diinginkan dan diharapkan," ujar Abu Nawas. Orang-orang yang hadir hanya terkejut dan tercengang mendengar perkataan Abu Nawas itu. "Siapa juga yang bisa meletakkan masjid ini di atas bahunya?" tanya masyarakat. "Jika demikian bukanlah salah saya jika masjid ini tidak saya angkat dan saya pindahkan, wahai tuanku Baginda Raja," kata Abu Nawas. Baginda Raja hanya tersenyum masam dan tidak mengucapkan apa-apa, lalu Baginda Raja pergi meninggalkan tempat itu dan masuk ke dalam istananya, dan orang-orang yang hadir pada waktu itu juga pulang ke rumah mereka masing-masing. Sambil membicarakan perihal kecerdikan dan kecerdasan Abu Nawas. Demikianlah kisah Abu Nawas, kecerdikan dan kecerdasan Abu Nawas dalam menyelesaikan perintah sang Baginda Raja. Kisah lucu dan penuh hikmah, Abu Nawas menyamar jadi orang buta. Pada suatu ketika, Abu Nawas bersama dengan beberapa orang lainnya sedang duduk bercerita. Setelah mereka selesai mengikuti sholat maghrib berjamaah, mereka bercerita tentang masalah keagamaan. Kebetulan mereka suatu masalah yang bahwa orang buta tidak bersalah. Berdasarkan alasan inilah yang selalu melihat ke sana kemari yang dapat melakukan dosa, tetapi Abu Nawas mengatakan tidak menyetujui pendapat tersebut. Keesokan harinya, Abu Nawas berjalan-jalan dengan tujuan untuk bertemu dengan orang buta. Dia ingin membuktikan pendapatnya bahwa orang buta bisa juga melakukan dosa. Ia pun menyediakan kantong dan mengisinya dengan uang. Tidak beberapa lama, Abu Nawas berjalan, ia benar-benar menemukan orang buta. Abu Nawas memperhatikan gerak-gerik orang buta yang sedang berjalan dengan tongkatnya. Kemudian Abu Nawas berpura-pura menjadi orang buta. Ia berjalan sambil membawa tongkat, lalu Abu Nawas sengaja menabrakkan dirinya kepada orang buta tersebut. Ia pun pura-pura mengeluh, "Aduh, sungguh malang nasibku sebagai orang buta, takut ditabrak oleh orang yang tidak memiliki rasa belas kasih." Orang buta itu pun heran mendengar keluhan orang yang ditabraknya, lalu ia berkata, "Maaf, saya juga orang buta, saya tidak dapat melihat dan hanya dapat berjalan dengan bantuan tongkat ini. Sekali lagi saya mohon maaf karena saya sungguh-sungguh tak sengaja," ujar orang buta tersebut. "Apakah kamu juga buta?" tanya Abu Nawas pura-pura tidak tahu. "Iya, saya buta, peganglah tongkatku ini, kita harus memakai tongkat untuk berjalan," balas orang buta itu. Maka disuruhlah Abu Nawas memegang tongkatnya, begitu pula sebaliknya si buta juga meraba tongkat Abu Nawas. Untuk membuktikan bahwa orang yang ditabraknya adalah benar-benar orang yang buta, Abu Nawas kemudian berkata, "Kalau begitu kita senasib wahai saudaraku, bagaimana kalau kita mencari rizki bersama-sama?" Orang buta itu pun menyetujui ajakan Abu Nawas. Lalu mereka berjalan beriringan. Orang buta itu yakin bahwa orang yang ditabraknya itu juga orang buta yang senasib dengan dia. Keduanya pun saling memaafkan dan terus berjalan bersama mencari rezeki. Di tengah perjalanan, Abu Nawas berpura-pura mau kencing dan meminta tolong kepada si buta agar kantongnya yang penuh berisi uang dipegangkan dulu baik-baik. Sementara Abu Nawas berpura-pura kencing, ia terus memperhatikan tingkah laku si buta. Tampaklah si buta sedang meraba-raba kantong Abu Nawas hingga terbesit niat jahat di hatinya. "Wah, kantong ini banyak sekali uangnya, lebih baik aku mengambilnya lalu pergi, pasti ia tak dapat mencariku karena ia juga orang buta," pikir si buta tersenyum. Ia lalu meninggalkan Abu Nawas dan mencari tempat persembunyian agar si Abu Nawas tidak dapat menemukannya.
Dalam situasi demikian, Abu Nawas berpura-pura mencari si buta dan meminta pertolongan kepada Tuhan. Ya Allah, malang benar nasibku, tadi saya ditabrak orang, sekarang uang saya dicuri oleh orang, sial benar nasibku ini, ya Allah, semoga orang yang mengambil uang saya terkena lemparan batu ini biar dia tahu rasa. Setelah itu dengan jitu Abu Nawas melempar batu ke arah si buta dan persis kena di kepalanya. Aduh, aku kena, rintih si buta kesakitan. Hal ini membuat si buta kelabakan, ia pun segera beranjak pergi mencari tempat lain untuk bersembunyi, akan tetapi Abu Nawas yang berpura-pura buta itu mengikuti si buta kemanapun ia pergi. Setelah dekat, Abu Nawas kembali memohon kepada Tuhan. Ya Allah, semoga orang yang mengambil uangku terkena lagi lemparan batu pada kepalanya. Tak lama kemudian terdengar lagi suara kesakitan dari si buta. Aduh, aku kena lagi, rintih si buta sambil memegangi kepalanya yang benjol. Si buta pun jadi panik dan heran kenapa doa temannya itu selalu terkabul. Ah, mungkin itu hanya kebetulan saja, ujar si buta menghibur diri. Lalu menghindar lagi dan terus menghindar, tetapi Abu Nawas tetap mengikutinya secara berturut-turut. Abu Nawas berdoa lagi sambil melakukan lemparan beruntun kepada si buta dan selalu tepat mengenai kepalanya setelah terkena lemparan batu beruntun. Si buta berpikir mengapa semua sasaran yang dilemparnya selalu tepat mengenainya, ia pun mulai curiga. Tak lama berpikir, akhirnya ia mencoba untuk mengenali suara orang yang bersamanya. Barulah ia tersadar bahwa orang yang bersamanya adalah Abu Nawas yang mencoba mempermainkannya. Antara marah dan was-was si buta berkata, "Kamu Abu Nawas kan? Kamu hanya pura-pura buta untuk mempermainkan aku? Ambillah kantong uangmu ini. Sekian dan terima kasih." Abu Nawas kecerdikannya memang diakui oleh Raja Harun ar-Rasyid. Beberapa kali Raja Harun ar-Rasyid dibuat kesal olehnya meskipun akhirnya berakhir dengan tertawa. Selain itu, Abu Nawas juga seringkali memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan dirinya. Suatu hari Raja Harun ar-Rasyid mengutus gubernur baru bertugas di wilayah yang dihuni oleh Abu Nawas. Gubernur tersebut diceritakan oleh Raja Harun ar-Rasyid bahwa daerah itu terdapat banyak sastrawan. Setelah resmi menjabat, akhirnya gubernur tersebut perintahkan pasukan untuk tangkap seluruh sastrawan. Hingga akhirnya banyak sastrawan yang tertangkap dan diminta menghadapnya satu persatu untuk menjawab pertanyaan. Gubernur tersebut bertanya pada orang pertama, apakah dirinya sebagai gubernur termasuk zalim atau adil, lalu berikan alasannya. Lalu orang pertama menjawab zalim, karena gubernur tersebut telah menangkap orang yang tidak bersalah. Mendengar jawaban itu, sang gubernur perintah pasukan untuk penjarakan orang itu dan akan dihukum mati. Lalu orang kedua ditanya dengan pertanyaan yang sama serta alasannya, lalu orang kedua menjawab bahwa gubernur adalah orang adil, alasannya karena Anda sangat memperhatikan keberadaan rakyatnya. Gubernur kemudian berkata orang tersebut berbohong dan perintahkan pasukan untuk menemani orang pertama. Hingga semua sastrawan ditanya, apapun jawabannya semua berakhir di penjara dan ancaman hukuman mati. Lalu orang yang belum tertangkap menemui Abu Nawas meminta tolong dan mengeluhkan sikap gubernur baru. Mendengar cerita tersebut membuat Abu Nawas geram dan bergegas menemui gubernur di kediamannya. Akhirnya Abu Nawas bertemu gubernur dan berkata bahwa dirinya juga sastrawan, namun kenapa tidak ditangkap. Lalu raja itu menyuruh pasukan menangkap dan penggal kepala Abu Nawas, namun Abu Nawas bergejolak. Namun Abu Nawas tidak jadi ditangkap karena gubernur merasa Abu Nawas orang yang ksatria. Lalu Abu Nawas meminta agar temannya juga turut dibebaskan, namun gubernur meminta Abu Nawas menjawab 3 pertanyaan dahulu. Gubernur tersebut bertanya pada Abu Nawas, apakah dirinya sebagai gubernur termasuk zalim atau adil, lalu berikan alasannya. Abu Nawas menjawab bukan keduanya, karena yang zalim adalah kita sedangkan gubernur adalah pedang keadilan yang membalas kezaliman. Pertanyaan kedua adalah tentang lebih bermanfaat mana antara bulan dengan matahari. Abu Nawas jawab bulan lebih manfaat karena bersinar ketika malam hari sehingga terasa terang. Pernyataan ketiga, gubernur bertanya tentang warna angin, lalu Abu Nawas menjawab dengan logikanya, yakni berwarna merah karena ketika masuk angin dan dikerok,
bekas kerokan berwarna merah artinya angin yang keluar pasti berwarna merah. Akhirnya gubernur baru itu puas dengan jawaban Abu Nawas dan perkataan raja benar bahwa Abu Nawas memang cerdik. Kemudian gubernur berkata bahwa para sastrawan akan diberi hadiah namun dirinya membuat kejutan dengan menghukumnya terlebih dahulu. Hal itu sedikit membuat Abu Nawas kesal karena ternyata dirinya terperangkap jebakan gubernur baru itu. Demikian kisah cerdik Abu Nawas dalam menjawab pertanyaan dari gubernur baru. Cara cerdik Abu Nawas terima tantangan raja untuk jahit batu lumpang. Sosok Abu Nawas dikenal sebagai sufi yang sangat cerdik. Kerap kali tingkahnya membuat sang raja terpingkal tertawa. Abu Nawas memang kerap kali ditantang oleh sang raja untuk melakukan hal yang sangat sulit. Namun karena kecerdikannya, Abu Nawas selalu berhasil menjawab tantangan sang raja itu. Hingga pada suatu hari, nampaknya Baginda Raja masih saja mencari cara agar dapat mengalahkan Abu Nawas. Untuk beberapa lama, Baginda Raja masih belum menemukan caranya. Hingga akhirnya ia pun terpaksa meminta bantuan dari para menteri-menterinya. Akan tetapi, dari sekian banyak usulan para menterinya itu tidak ada satupun yang menurut Baginda Raja berbobot. Tipuan yang kalian usulkan sangat mudah dipecahkan, jangankan Abu Nawas, saya sendiri bisa dengan mudah menebaknya, ujar Baginda Raja merasa tak puas. Ampun Paduka yang mulia, bukankah Paduka mempunyai batu lumpang yang retak? Suruh saja Abu Nawas menjahitnya, kata salah satu menterinya itu. Mendengar usulan salah satu menterinya itu, Baginda Raja langsung kegirangan. Usulanmu bagus juga, saya setuju dengan ide kamu. Cepat panggil Abu Nawas kemari, perintah Baginda Raja. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja memenuhi panggilannya. Ampun beribu ampun Paduka yang mulia, ada gerangan Paduka memanggil hamba, tanya Abu Nawas. Saya ada tugas baru untuk kamu, jawab Baginda Raja. Kalau boleh tahu, tugas apakah itu wahai Paduka yang mulia? Tanya Abu Nawas kembali. Begini Abu Nawas, saya punya lumpang yang terbuat dari batu, tapi sayang, lumpang tersebut kini retak dan terbelah jadi dua. Saya ingin kamu menjahit batu lumpang itu agar menyatu kembali, tutur Baginda Raja. Mendengar perintah Baginda Raja itu, sontak saja tubuh Abu Nawas mendadak berkeringat. Wajahnya pun langsung berubah menjadi pucat. Jebakan apa lagi ini? Mana ada batu bisa dijahit, gerutu Abu Nawas dalam hati. Hei Abu Nawas, kenapa kamu malah bengong? Saya kasih waktu sehari. Kalau kamu tidak bisa, maka kamu akan mendapatkan hukuman, gertak Baginda Raja. Sekarang kamu pulang dan bawa batu lumpang yang retak ini, kata Baginda Raja. Setelah itu, Abu Nawas pun pamit untuk kembali ke rumahnya. Setibanya di rumah, Abu Nawas langsung pergi mengumpulkan batu-batu kecil yang serupa dengan batu lumpang tersebut. Keesokan harinya, Abu Nawas pergi menuju istana dengan membawa batu-batu kecil dan lumpang batu milik Baginda Raja. Setelah sampai di kerajaan, Baginda langsung bertanya kepada Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, apakah lumpang batunya sudah dijahit? Kata Baginda Raja. Mohon ampun Paduka yang mulia, saya sudah mengumpulkan batu-batu kecil yang sama persis jenisnya dengan lumpang batu milik Paduka, dan saya minta tolong kepada Paduka untuk memilih serat dari batu-batu kecil yang saya kumpulkan. Setelah itu saya akan jahit batu lumpang milik Baginda, jawab Abu Nawas. Apa-apaan engkau ini? Siapa juga yang dapat membuat batu sekecil itu menjadi benang, bentak Baginda Raja. Ampun Paduka, tapi lumpang batu milik Paduka tidak bisa bila dijahit pakai benang biasa. Lumpang batu itu harus dijahit dengan benang yang terbuat dari batu, ujar Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas itu, Baginda Raja pun tak bisa berbuat apa-apa. Kamu memang cerdik Abu Nawas, batin Baginda Raja dalam hati. Dengan terpaksa, Baginda Raja kembali membebaskan Abu Nawas. Abu Nawas pun lolos dari hukuman meskipun dia tidak menyelesaikan tugas mustahil yang diberikan dari Baginda Raja.